Heboh masih melanjutkan kabar kasus dugaan pencemaran nama baik diduga dilakukan Lisa Mariana. Lisa seperti yang kita ketahui bersama, belum lama ini atau tepatnya Minggu 19 Oktober 2025, secara mengejutkan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang dilaporkan oleh mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Dalam konferensi persnya, Direktorat Tindak Pidana Siber atau yang disingkat Dittipid Siber, Bareskrim Polri menetapkan Lisa sebagai tersangka yang membuatnya terancam hukuman 4 tahun penjara. Meski begitu, di tengah kehebohan ini, tentu banyak juga di antara masyarakat dan warganet yang agaknya dibuat penasaran dengan seperti apa respon atau tanggapan Atalia istri Ridwan Kamil dalam menanggapi kabar ini. Dan secara mengejutkan sempat pula terlontar kalimat innalillahi dari wanita yang akrab disapa Ibu Cinta ini. Lantas apa yang membuatnya berkata demikian? Dan lalu seperti apa pula buka suaranya Ayu Aulia, wanita yang selama ini dikenal sebagai pembela sang mantan gubernur dalam permasalahan yang tengah dihadapinya. Benarkah ia cukup bahagia dengan penetapan Lisa sebagai tersangka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya, atau terkait seperti apa respon atau tanggapan Atalia istri Ridwan Kamil dalam menanggapi penetapan tersangka Lisa Mariana, seorang wanita yang diduga memiliki hubungan spesial dengan sang suami. Atalia dikutip dari akun media sosialnya, memang seperti biasa terlihat tak banyak bicara dalam menanggapi segala hiruk-pikuk yang terjadi dan isu yang menyeret nama suaminya tersebut. Dan sepertinya cara paling elegan yang dipilih Atalia adalah tetap fokus pada kegiatan sehari-hari dan menyibukkan diri dengan banyak rutinitas. Terlihat dari unggahan terbaru yang diunggahnya 2 hari berselang sejak Lisa ditetapkan menjadi tersangka. Wanita yang akrab disapa Ibu Cinta ini masih tetap mengunggah beberapa kegiatan yang dilakukannya sebagai anggota dewan. Salah satunya tampak menghadiri agenda kerja bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung, ditulis dengan kalimat sederhana, Memonitoring Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung. Seolah hal ini juga menjadi jawaban tegas bahwa dirinya tetap fokus menjalankan tanggung jawab dan tugasnya ketimbang mengurusi kabar soal Lisa. Tak lama berselang, di unggahan lainnya, Atalia juga tampak hadir di rumah duka atau bertakziah ke kediaman salah satu sahabatnya, hadir untuk menyampaikan bela sungkawa. Soal yang dimaksud menuliskan kalimat innalillahi adalah untuk hal ini, atau sebuah tulisan menyentuh dalam video, di mana ia tampak menuliskan pesan seperti berikut ini, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, turut berduka cita atas meninggalnya sahabat kami, Bapak HM Salman Fauzi. Dan dari unggahan lainnya juga tampak cara Atalia yang melepas penat dengan cara bermain padel bersama sahabat-sahabatnya. Sementara itu, lain halnya dengan apa yang dilakukan Atalia di tengah penetapan tersangka Lisa Mariana. Dalam permasalahan ini, seperti kita ketahui bersama, terdapat seorang wanita muda yang selama ini dikenal sebagai pembela sang mantan gubernur dan agaknya siap mati-matian membelanya. Dalam permasalahan yang tengah di Ridwan Kamil, ditemui usai kepulangannya dari Tanah Suci, Ayu mengaku tak terkejut dengan penetapan Lisa sebagai tersangka.
Apalagi dalam kejadian ini, Ayu pun mengaku tahu betul apa yang sebenarnya terjadi dan menyebut langkah hukum yang kini diambil pihak RK dan Bareskrim Polri sebagai sebuah langkah yang tepat. Walaupun begitu, dalam perjumpaan yang sama Ayu seakan ingin mengklarifikasi soal keberpihakan dan aksi yang dilakukannya selama ini dengan tegas menyangkal tudingan sebagai buzzer atau orang yang ingin mencari panggung dalam permasalahan ini. Menurutnya, ia hanyalah seorang perempuan yang ingin membela kebenaran dan tidak ingin diam di tengah kebohongan. Menurut aku, kan dari awal udah dibeberkan, sudah diberitahu, buktinya juga udah ada. Bahkan aku yang diserang sama netizen, mungkin karena Mbak LM-nya sekarang lucu katanya. Tapi kan lucu bukan berarti lolos dari kebohongan yang dia buat kan. Terus aku yang malah diserang dibilang pansos. Dan sama aja. Memang sama aja, tapi kan saya bertaubat. Itu bedanya. Dan saya mengakui, tidak munafik. Gitu. Dan saya tidak pernah mengakui anak orang sebagai anak saya. Kapan ya ketemu kalian di PIK itu ya yang aku bilang gak akan ada RJ? Itu kan sebenarnya saya sudah ada chatting dengan Bang Muslim ya. Ini kalau ada RJ saya buka semua nih tentang semuanya lah ya yang saya tahu gitu. Karena sebenarnya kalau di sini netizen bilang aku pansos, silakan netizennya ke Bareskrim, silakan netizen yang ditanya selama 12 jam, silakan netizen yang datang dan memberi bukti-bukti. Gitu aja sih. Jadi karena aku itu kan kalau bicara tuh by bukti gitu. Karena nggak dosa gitu kalau kita tuh berbohong. Langkah yang amat sangat tepat dari pihak Bapak Ridwan Kamil, Ibu Cinta, dan juga pihak Bareskrim. Karena apa? Karena banyak sekali Mbak Lisa Mariana ini mencoreng nama baik institusi. Contohnya, dia bilang, alah nih settingan, alah ini semua hasilnya direkayasa karena dia adalah pejabat. Ayo mari kita kilas balik, apakah Pak Ridwan Kamil itu seorang pejabat? Bukan kan, dia adalah pegawai sipil. Lebih lanjut, Ayu juga menanggapi soal seperti apakah respon dirinya dengan penetapan Lisa Mariana sebagai tersangka. Diceritakan olehnya tidak ada rasa puas atau bahagia, melainkan suara yang selama ini dilantangkan olehnya yang akhirnya terbukti. Ayu juga menuturkan sebenarnya dalam perkara ini, ia pun cukup salut dengan keberanian Lisa dalam membongkar kabar dugaan yang menyeret namanya dan sang mantan gubernur, tapi tetap ada alasan yang melandasi kemunculannya dan keberpihakannya pada Ridwan Kamil. Seperti inilah, kata Ayu Aulia buka suara terkait hal tersebut. Tidak ada orang yang senang di atas penderitaan orang lain. Ya. Bukan puas, tapi aku lebih akhirnya apa yang aku suarakan selama ini terbukti gitu loh. Tapi saya berani mengacungkan 4 jempol saya, kalau ada 5 untuk Lisa Mariana, karena dia berani berspeak up tentang Ridwan Kamil. Itu sih ya, itu satu. Kedua, yang saya tidak setuju cuma satu, karena anaknya saja. Benar. Karena kasihan anaknya, dari jejak digital dibawa-bawa, dites DNA, ini anak punya memori nanti ke depannya itu luar biasa loh. Kenapa? Saya ini anak broken home. Mama papa saya itu bercerai pada saya umur 8 tahun. Anaknya Lisa umur berapa sekarang? 6. Dan itu sudah menjadi memori loh. 6 tahun sudah menjadi memori loh. Kecuali mungkin 1 tahun, belum inget ya gitu. Jadi menurut saya kasihan. Saya aja masih inget sampai detik ini Mbak, bagaimana proses perceraian. Ditanya ikut mama, ikut papa tuh selalu jawabnya dua-duanya gitu.
amat sangat siap dan saya membawa semua bukti. Di sisi lain, atau di tengah ramainya sorotan publik atas status hukum Lisa Mariana, pihak kuasa hukumnya, John Boy Nababan pun akhirnya buka suara, menyebut jika sejak awal pihaknya sudah memahami bahwa setiap perkara hukum memiliki konsekuensi, namun Lisa dan tim kuasa hukumnya tetap menghormati dan menerima seluruh proses yang saat ini sedang dijalankan oleh pihak kepolisian. Sang kuasa juga menegaskan bahwa kliennya akan bersikap kooperatif dan berjanji memenuhi panggilan penyidik pada tanggal 24 Oktober mendatang. Lebih lanjut, sang kuasa hukum juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu salinan hasil tes DNA yang sudah dimohonkan sejak bulan September lalu. Karena hasil tersebut dianggap penting sebagai dasar pembelaan hukum Lisa Mariana di tahap berikutnya. Namun di sisi lain, John Boy juga menilai bahwa kasus pencemaran nama baik yang menyeret kliennya harus dilihat secara utuh dan adil. Menurutnya, dalam perkara ini, kedua belah pihak sama-sama memiliki tanggung jawab moral dan hukum. Ia menegaskan bahwa apa yang disebut sebagai pencemaran nama baik harus jelas dasar dan sebab akibatnya. Lebih lanjut, John Boy menyebut bahwa janji untuk mengedepankan restoratif justice seperti yang dulu pernah disampaikan pihak pelapor, nyatanya tidak terrealisasi dan hanya menjadi omongan kosong. Dari Lisa sih sendiri ya, dari awal kan sudah kita sampaikan, setiap dalam hal perkara ini ada konsekuensinya. Tapi ya dia kita menerima dan kita menghargai semua proses-proses yang sudah dijalankan oleh Bareskrim, ya kan. Kita tinggal mengikuti aja ke depan nanti seperti apa. Makanya nanti tanggal 24 lah akan hadir Lisa Mariana dengan saya untuk memenuhi panggilan tersebut. Dari penyidik sendiri sudah cukupnya alat bukti menurut mereka. Tapi ya sampai saat ini kan kita masih menunggu nih untuk masalah salinan kopi hasil tes DNA yang sudah kita mohonkan dari bulan September kepada Pusdokes sesuai dengan arahan penyidik untuk membuat surat resmi nih, supaya itu kan menjadi dasar nanti kita juga ke depan buat pembelaan klien kami ke depan gitu loh. Ya kami masih menunggu, makanya kemarin selain kita mengantarkan surat untuk pengunduran diri, kita juga berbicara kepada Kanit penyidik untuk supaya bisa diberikan untuk kopi masalah tersebut. Ini kan bicara masalah pencemaran nama baik nih. Apa yang dicemar nama baik kan harus jelas nih gitu. Bukan kita membantah ataupun proses-proses yang sudah berjalan di Bareskrim. Kita udah sangat menghargai dan terima kasih. Cuman di sini kan hak kami juga nanti untuk melakukan pembelaan buat klien kami gitu. Tidak mungkin dasarnya pencemaran nama baik ini kan 310 sama 33 berapa ya, lupa saya itu. Ya itu harus ada berdasar nih ya kan. Kan sebab akibatnya jelas. Ini kan perbuatan mereka berdua nih. Perbuatan aib yang seharusnya tidak harus dibesar-besarkan, tapi kan karena emang kedua belah pihak keras kepala. Gitu. Merasa siapa yang paling benar. Nah, saya memohon supaya bahwa dengan adanya laporan pencemaran nama baik ini tidak memihak di satu sisi. Karena kedua belah pihak harus bertanggung jawab di sini. Pihak RK maupun dari Lisa Mariana sendiri gitu atas perbuatan mereka. Dibilang dirugikan, banyak yang dirugikan, masing-masing keluarga mereka banyak dirugikan, banyak yang tersakiti. Tapi kan ini nggak sesuai dengan role model awal dari pihak kuasa hukumnya sendiri yang selalu berstatement bahwa akan mengedepankan restoratif justice. Ternyata omong kosong, tidak ada jelas, tidak komitmen dengan omongannya. Kita ini tidak ada menuntut apapun. Cuman ya kalau emang mau berjalannya seperti ini ya ayo kita akan tetap berjuang ke depannya. Kita akan membuktikan siapa sebenarnya yang bersalah dalam hal tersebut gitu. Dan kita akan selalu menghargai dan mengikuti proses-proses yang berjalan. Sementara itu, heboh apa yang dilakukan Atalia di tengah penetapan tersangka Lisa Mariana dan buka suaranya pihak Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya. Seperti apa kata kuasa hukum Ridwan Kamil mengenai penetapan tersangka seterunya tersebut?
Benarkah hal ini seakan menjadi konsekuensi dari apa yang dilakukan Lisa terhadap kliennya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, setelah melalui proses panjang dan berliku, akhirnya kepolisian resmi menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka dalam laporan yang diajukan oleh mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Langkah tersebut pun disambut apresiasi dari kuasa hukum Ridwan Kamil. Menurut kuasa hukum Ridwan Kamil, penetapan ini juga menjadi titik terang dari teka-teki panjang kasus yang selama ini menimbulkan polemik di publik. Dan sekaligus juga membuktikan bahwa tuduhan dan pernyataan yang selama ini disampaikan Lisa Mariana tidak berdasar dan bersifat fitnah. Ridwan Kamil sendiri melalui pernyataannya disebut turut mengapresiasi langkah cepat pihak kepolisian. Karena bagi dirinya, ini bukan hanya soal kehormatan pribadi, tetapi juga menjadi pembelajaran bagi siapapun, agar tidak mudah menuduh dan menyebarkan informasi tanpa dasar yang jelas. Penetapan tersangka Lisa Mariana ini, sekali lagi kami apresiasi langkah Bareskrim menetapkan tersangka Lisa Mariana. Kenapa? Kami yakin penetapan tersangka ini dilakukan secara profesional dari mulai awal, dari mulai yang namanya pemeriksaan pelapor, terlapor Lisa Mariana, kemudian pemeriksaan saksi-saksi, kemudian pemeriksaan tes DNA, sampai dengan penetapan tersangka. Kami yakin dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan fakta-fakta hukum sehingga ditingkatkan menjadi tersangka. Penetapan tersangka ini tentu menjawab teka-teki kelanjutan dari kasus Lisa Mariana yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan juga menjawab bahwa selama ini apa yang disampaikan oleh Lisa Mariana penuh kebohongan. Apa yang disampaikan Lisa Mariana adalah fitnah yang keji, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil berulang kali bahwa apa yang dituduhkan kepada beliau adalah perbuatan yang keji, dan memang terbukti dengan adanya penetapan tersangka yang diawali dengan hasil dari tes DNA yang memang sudah disampaikan jauh-jauh hari kemarin. Nah, tentu Pak Ridwan Kamil juga mengapresiasi dari langkah Bareskrim untuk menetapkan sebagai tersangka, karena memang ini menjadi titik sangat krusial bagi kasus ini. Dan satu lagi yang menjadi titik poin kami, bahwa kasus ini menjadi pembelajaran kepada siapapun, baik Lisa Mariana, untuk tidak menuduh sembarangan. Tidak menuduh sembarangan tanpa bukti. Kenapa? Kalau dia menuduh sembarangan tanpa bukti, maka konsekuensi hukumnya ada. Apa itu? Ya, konsekuensi hukumnya bisa seperti ini, tersangka, dan akan sampai kepada tingkat pengadilan nanti. Tentu penetapan tersangka ini, sekali lagi pasca penetapan tersangka, kami tentu akan mengawal sampai dengan adanya kepastian hukum agar ada efek jera kepada Lisa Mariana sendiri juga, kira-kira begitu. Lebih lanjut, kuasa hukum Ridwan Kamil juga menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Lisa Mariana tidak dilakukan tanpa dasar. Menurutnya, hasil tes DNA menjadi barometer utama yang digunakan penyidik dalam menentukan arah penyidikan. Hasil tes tersebut juga secara tegas menyatakan bahwa anak yang selama ini diklaim oleh Lisa sebagai anak biologis Ridwan Kamil ternyata bukanlah anak dari sang mantan gubernur, melainkan anak biologis Lisa Mariana sendiri. Dan disinilah, ujar kuasa hukum, letak pokok dari dugaan pencemaran nama baik itu muncul. Karena pernyataan Lisa yang disampaikan secara terbuka terbukti tidak benar. Kuasa hukum juga menyebutkan bahwa pasal yang dikenakan terhadap Lisa Mariana meliputi pasal 311 dan 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.
Sementara ketidakhadiran Lisa dalam panggilan pemeriksaan disebut sangat disayangkan. Karena menurutnya, sebagai tersangka, Lisa seharusnya bersikap kooperatif dan hadir tanpa alasan apapun. Nah, tentu ini kan terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Lisa Mariana melalui konferensi pers kalau tidak salah, itu mungkin nanti bisa dicek, kemudian podcast dan lain-lain gitu loh. Artinya pertimbangannya tentu sekali lagi ini pertimbangan penyidik. Nah, silakan teman-teman bisa tanyakan ke penyidik apa pertimbangan hukumnya. Kami bisa sedikit menyampaikan besar kemungkinan karena sudah ada hasil tes DNA. Karena barometer untuk menetapkan tersangka Lisa Mariana ini adalah menurut kami hasil tes DNA. Kenapa? Karena hasil tes DNA ini kan sudah keluar, yang hasilnya menyatakan bahwa ZA bukanlah anak biologis dari Ridwan Kamil, tapi anak biologis dari Lisa Mariana. Nah, ini selaras ketika Lisa Mariana menyampaikan di media, di berbagai media sosial, bahwa ZA adalah anak Ridwan Kamil adalah ayah biologis dari ZA. Faktanya kan terungkap di dalam hasil tes ternyata tidak. Nah, itu pencemaran nama baiknya di situ, menuduh Pak Ridwan Kamil bahwa itu ada anaknya. Nah, itu diungkap di publik, kemudian disampaikan ke media sosial melalui konferensi pers juga. Nah, itu juga berdampak hukum. Nah, kira-kira itu mungkin salah satu alasannya kenapa ditetapkan sebagai tersangka. Kalau kami adukan itu kan banyak pasal ya. Pasal 451, pasal 48, 35, pasal 27A, 311 dan 310. Perkembangan yang kami dapat informasi, penetapan tersangka ini dikenakan pasal 311 sama 310. Soal beliau tidak hadir, kami sangat menyayangkan. Harusnya kooperatif saja menghadiri, karena itu kewajiban dari Lisa Mariana untuk hadir. Apalagi ditetapkan sebagai tersangka, harusnya tidak ada alasan apapun, karena penyidik punya hak untuk menjemput paksa kalau misalnya panggilan kedua tidak hadir. Bisa menangkap loh, bisa menangkap Lisa Mariana. Tapi kalau ada alasan yang sah secara hukum yang bisa dipertanggungjawabkan, ya polisi juga akan mempertimbangkan itu, gitu. Mempertimbangkan untuk memanggil yang kedua kalinya. Kira-kira gitu. Ya, pemirsa, penetapan tersangka Lisa Mariana kini memang menjadi babak penting dalam perjalanan panjang kasus ini. Meski begitu, di tengah kabar tersebut sempat muncul dugaan sikap Lisa yang tak terpengaruh dengan hal tersebut, atau tetap menjalani hari-harinya dengan damai. Lantas seperti apa saat Lisa mengunggah potret dirinya dan suami rujuk? Apakah ada hal lain yang membuat Lisa menunjukkan hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Ya, pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya, penetapan tersangka Lisa Mariana kini memang menjadi babak penting dalam perjalanan panjang kasus ini. Meski begitu, di tengah kabar tersebut sempat muncul dugaan sikap Lisa yang tak terpengaruh dengan hal tersebut atau tetap menjalani hari-harinya dengan damai. Alih terlihat sedih atau terlihat menyusun langkah strategi untuk menghadapi kasus bersama sang pengacara, Lisa justru mengumumkan sah rujuk dengan sang suami. Seperti ini foto dan video yang menunjukkan Lisa berdamai dengan suaminya. Demikian, pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih.